Selamat pagi, teman-teman. Kita ketemu kembali dalam kuliah kita secara online. Kita akan masuk ke materi kita, ke sesi kita, yakni di sesi yang ke-12. Jadi, saya harapkan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik, agar materi ini benar-benar kita mengerti, dapat kita pahami dengan baik. Tentu tujuannya agar nanti ketika kita masuk ke dunia logistik, ke dunia supply chains, kita benar-benar memahami sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Oke, kita untuk sesi ini yang menjadi pokok bahasan yaitu saving matrix, kemudian nearest neighbor, kemudian nearest insert. Ini mengenai transportasi. Bagaimana kita menyiasati agar transportasi itu berjalan dengan baik dengan biaya yang serendah mungkin dan juga tentu jarak seoptimum mungkin, yaitu bisa seperti memotong jalan sehingga sampai di customer itu tidak begitu lama dan juga bisa dimanfaatkan umpamanya bila ada beberapa tujuan mungkin bisa digabung dalam satu truk sehingga nanti biayanya menjadi lebih hemat ya. Itu tujuan mempelajari transportation ini. Jadi kita masuk ke penjadwalan dan penentuan rute pengiriman memiliki tujuan. Yang pertama ya, meminimumkan atau menghemat biaya pengiriman dan juga meminimumkan waktu. Jadi maksudnya agar barang itu sampai tepat pada waktunya, tidak terlambat, dan juga meminimumkan jarak tempuh. Ya, ada 3 poin di sini. Yang pertama tadi biaya. Ya, bagaimana umpamanya biaya itu bisa ditekan. Biaya pengiriman. Umpamanya daripada mengirim satu truk untuk satu customer padahal barangnya sedikit, volumenya sedikit. Kan barang itu bisa digabung dalam satu truk, khususnya apabila tujuannya satu arah. Contohnya ada yang ke arah Jakarta Barat, ada juga yang ke arah Tangerang atau Cengkareng. Nah, itu barang kan bisa di-combine dalam satu truk. Kemudian meminimumkan waktu. Ya, maksudnya karena di-combine tadi dalam satu truk, aturannya truknya berangkat satu-satu. Nah, ini menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi kembali ke gudang, tapi dia bisa langsung berangkat dari poin B, contohnya di daerah Jakarta Barat, terus nanti dilanjut ke pengiriman ketiga ke Tangerang atau ke Cengkareng. Itu sebagai contohnya. Jadi itu perlunya kita untuk mengcombine barang yang ada. Kemudian di sini dikatakan proses pendistribusian produksi yang dilakukan sebuah perusahaan distribusi dari gudang ke pelanggan masih belum efektif dan acak ya. Kadang-kadang kalau tidak dipelajari atau dianalisa dengan baik, pengiriman itu kadang-kadang ya secara acak aja gitu, jadi tidak efektif. Umpamanya seperti tadi, ada yang ke Jakarta Barat, ada yang ke Cengkareng, ada yang ke Tangerang. Kalau menggunakan 3 truk, tentu kan rugi gitu. Bukan rugi, tapi bisa aturannya dihemat menjadi tidak hemat atau bisa lebih cepat secara waktu menjadi tidak lebih cepat.
Jadi itu maksudnya di sini agar perusahaan itu selalu mencari atau menganalisa yang mana yang paling tepat atau yang paling hemat. Oke, kemudian di sini dikatakan perlu dibuat penelitian yang bertujuan untuk menentukan rute atau routing terpendek dalam melakukan pengiriman produk, meminimalkan total jarak yang ditempuh, serta menghitung total biaya minimum yang dikeluarkan setelah menggunakan metode saving metric. Ya. Perlu dianalisa yang tadi ya, agar tujuannya itu agar sangat efektif. Itu yang perlu dianalisa. Oke, di sini ada beberapa ya. Untuk menentukan penjadwalan kendaraan ada beberapa metode. Di sini ada farthest insert, nearest neighbor, greedy, and sweep. Untuk menentukan rute yang optimal. Yang tadi berbicara mengenai optimal, yaitu berbicara masalah waktu, masalah biaya, dan juga masalah jarak. Ya, di sini tulis saving matrix, distribusi, routing, dan minimasi jarak pendahuluan. Dalam dunia di bisnis atau distribusi dan transportasi mempunyai peranan yang sangat vital. Jaringan distribusi dan transportasi memungkinkan produk berpindah dari satu lokasi produksi ke lokasi konsumen yang seringkali dibatasi jarak ya. Ya, contohnya barang-barang yang kita pakai yang mungkin impor seperti handphone, laptop, tergantung diproduksi di mana, apakah dari Cina, apakah dari Amerika atau dari Eropa. Nah, itu kan sudah sangat memakan waktu dan juga jaraknya yang jauh ya. Di sini ada beberapa pengertian yang di, diberikan pengertian oleh Muhammad Bahtiar, ada juga Pujawan Mahendrawati ya. Kita nggak usah bahas itu, nanti bisa dibaca. Kemudian ada juga kadang-kadang truk pengangkut mengirim barang ke retail yang jaraknya jauh terlebih dahulu. Ya, kalau umpamanya seperti tadi, pengiriman ke Tangerang, pengiriman ke Cengkareng, pengiriman ke Danmogot contohnya. Dengan gudang, umpamanya gudang kita ada di Marunda. Nah, bagaimana cara pengiriman yang lebih efektif dari segi jarak? Apakah kalau dalam 3 poin tadi, 3 kargo, dimasukkan dalam satu truk, yang mana yang duluan diantar? Apakah yang paling jauh seperti ke Tangerang, atau yang paling pendek yaitu di Danmogot, atau yang di tengah umpamanya Cengkareng? Mana yang diutamakan? Nah, sebenarnya logika kita lebih bagus kita kirim yang paling dekat. Karena kalau paling jauh berarti kan membawa barang itu ketiga-tiganya ke Tangerang dulu. Nah, ketika truk berisi dengan penuh dan berat, itu tentu dari segi bensinnya atau pemakaian solarnya akan lebih tinggi karena dia membawa ketiga barang tersebut. Jadi adalah lebih baik yang pertama diantar dulu ke Danmogot, berarti dia ketika dari Danmogot nanti ke Cengkareng, barangnya sudah berkurang. Nah, setelah dari Danmogot dan barang nanti dikirim ke Cengkareng. Ketika di Cengkareng juga di-unload atau dibongkar, berarti dari Cengkareng sampai ke Tangerang sudah lebih ringan lagi. Ketika barang tidak penuh dan ringan di dalam satu truk, tentu pemakaian dari BBM-nya tidak begitu boros dibandingkan umpamanya tadi yang pertama ke Tangerang dulu. Nah, tentu ketika dari Marunda sampai ke Tangerang dengan penuh berat berarti akan memakan BBM yang lebih banyak. Oke, penentuan ini ada pendapat ya, penentuan rute pengiriman dapat menggunakan beberapa metode untuk mengoptimalkan jarak. Penelitian yang dilakukan Sari Doruri
dan Emi Nugroho membandingkan penggunaan metode saving matrix, sequential insertion, dan nearest neighborhood untuk mendapatkan rute terbaik. Ya. Jadi dari perbandingan ini mana yang menjadi kita gunakan menjadi rute yang terbaik. Oke, kita coba ke halaman berikutnya. Sementara algoritma K-nearest neighbor atau disingkat dengan KNN atau NN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Ini ada sebagai contoh atau ilustrasi cerita. Ini kan tadi di sini ditulis nearest neighbor, berarti tetangga. Ini contohnya. Jika Anda diundang ke sebuah pertemuan, namun Anda tidak tahu tema dari pertemuan tersebut, maupun kegiatan apa saja yang akan dilakukan di pertemuan tersebut. Anda benar-benar tidak tahu apakah pertemuan itu akan bermanfaat atau tidak untuk Anda. Yang Anda tahu beberapa orang teman Anda juga diundang ke acara yang sama. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Anda harus lakukan? Ya, dengan informasi yang kurang jelas tadi, keputusan apa yang harus kita lakukan? Nah kan, kalau kita menghadapi kondisi seperti itu, seperti sini tulis, cara yang biasanya dilakukan oleh banyak orang dalam menangani masalah seperti itu adalah dengan bertanya kepada teman-teman, apakah mereka akan datang ke pertemuan tersebut atau tidak. Ya, kalau kita nggak tahu caranya, apa kegunaannya, nah kita kan tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa, agak sulit memutuskan secara sendiri, tapi lebih bagus kita bertanya kepada orang yang diundang, mungkin teman-teman kita, ada teman sekolah atau teman sebelah rumah dan lain-lain. Makanya di sini ditulis biasanya orang-orang yang pertama ditanya adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Maka Anda mencoba mengontak 6 orang teman yang biasa jadi teman main. Ya, pertama tadi ini teman main kita. Dari 6 orang tersebut, 4 orang menyatakan akan datang. 4 orang menyatakan datang, tapi 2 orang ternyata memutuskan tidak datang. Entah mengapa alasannya. Keputusan apa yang Anda akan ambil? Nah, kan ada yang berbeda nih. 4 orang bilang mau datang. Yang 2 menyatakan tidak datang. Nah, kasus di atas menggambarkan ide dari algoritma K-nearest neighbor KNN. Anda ingin mengambil sebuah keputusan atau kelas antara datang atau tidak datang ke sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas dari keputusan teman-teman Anda, ya, yang mana yang mayoritas. Tadi ada 4 yang menyatakan datang, sementara 2 menyatakan tidak datang. Teman-teman tersebut Anda pilih berdasarkan kedekatannya dengan Anda. Ukuran kedekatan pertemanan ini bisa bermacam-macam, ya kan? Teman kita kan ada yang tetangga, ada yang satu hobi, pokoknya hobi mancing, atau hobi yang lain. Ada mungkin teman kita tuh teman satu kelas dulunya gitu ya, atau hal-hal lainnya. Ukuran-ukuran tersebut bisa juga digunakan bersamaan. Misalnya si A itu tetangga, satu hobi, dan satu kelas. Sedangkan si B hanya satu kelas saja. Jadi ada perbandingan selain dia tadi ada 4 yang setuju dan 2 tidak setuju akan berangkat ke pertemuan, tapi dari 4 dan yang 2 itu juga kita harus lihat, dia itu teman sangat dekat atau teman hanya sekedar teman. Jadi itu menjadi perbandingan di kita. Gambar ini gambarnya, menggambarkan ide dari algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Anda ingin mengambil sebuah keputusan kelas antara datang atau tidak yang tadi kan? Apakah yang 4 ini atau yang 2 ini yang kita ikuti. Sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas dari keputusan teman atau tetangga Anda atau yang lainnya. Teman atau tetangga tersebut Anda pilih berdasarkan kedekatannya dengan Anda. Nah, tadi kan kedekatan kita apakah hanya karena dia teman satu hobi,
Tapi bagaimana kalau teman satu orang itu, dia teman satu hobi, dia tetangga rumah juga, dia juga sekelas kita. Nah, itu tentu pertimbangannya menjadi lebih besar karena kita lebih mengenal orangnya gitu. Katanya kan bisa bermacam-macam, satu hobi, satu kelas, atau hal-hal lainnya. Kurang-kurang tersebut bisa juga digunakan bersamaan. Misalnya si A itu tadi ya, tetangga, satu hobi, dan satu kelas juga. Sedangkan si B hanya satu kelas saja. Ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Sebenarnya kalau kita kan memilih itu biasanya yang paling dekat, yang paling kita kenal umpamanya, apalagi satu orang itu tadi ada menjadi beberapa pertimbangan, umpamanya satu kelas, tetangga juga, satu hobi juga. Tentu itu menjadi pilihan yang lebih besar dibandingkan dengan yang hanya mungkin satu kelas gitu ya. Nah, dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance atau dapat juga menggunakan rumus jarak yang lain seperti yang dijelaskan pada artikel vector space model dan pengukuran jaraknya. Tadi yang saya bilang itu kalau seseorang itu kedekatannya ke kita bagaimana? Apakah hanya satu kelas atau memang dia satu kelas juga, dia satu hobi juga, tentu itu menjadi lebih dekat dan tentu nilainya menjadi lebih besar gitu. Kedekatan dapat dianggap sebagai inverse jarak, alias berbanding terbalik dengan jarak. Semakin kecil jarak dua instans, semakin besar kedekatan antara dua instan tersebut. Dengan demikian, K nearest neighbor dari sebuah instan didefinisikan sebagai K instan yang memiliki jarak terkecil. Kedekatan terbesar nearest, ya maksudnya kalau kita tadi si A umpamanya dia sebagai teman satu hobi, satu kelas juga, tetangga juga, tentu itu kita semakin dekat gitu. Jadi kedekatan itu jaraknya itu semakin kecil karena kedekatannya besar itu maksudnya. Dan itu menjadi pilihan yang lebih besar dibandingkan dengan yang kurang dekat. Karena kita kadang-kadang lebih percaya kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Karena dia teman, dia udah sering ngobrol sama saya, tentu saya lebih percaya dia dibandingkan dengan orang lain yang mungkin saya sangat jarang bertemu, sangat jarang berdiskusi atau berteman ya. Oke, tahapan langkah algoritma KNN. Yang pertama menentukan parameter K, jumlah tetangga paling dekat ya, jumlah tetangga yang paling dekat berapa orang. Kalau umpamanya seimbang, umpamanya 3 dengan 3, tentu kita udah kita lihat yang paling dekat. Tapi bagaimana kalau umpamanya yang paling dekat cuma 2, yang 4 itu kurang dekat. Nah, atau sebaliknya. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending, berurutan dari tinggi ke rendah. Maksudnya, yang mana sih yang paling tinggi, yang menjadi penilaian lebih tinggi, yang tadi dari teman-teman yang 6 itu. Tentu yang paling tinggi, tentu yang paling dekat dengan kita. Yang kelima, yang keempat, menggunakan kategori Y, klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Yang kelima, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diproduksi kategori objek. Jadi, tentu yang kita pilih adalah yang mayoritas. Kalau umpamanya mayoritas mengatakan bahwa dia pergi, kita akan pilih itu. Tapi tadi tetap dibandingkan dengan kedekatan gitu. Kalaupun dia bilang mayoritas, tapi ternyata kita nggak terlalu dekat dengan orang itu, mungkin itu bukan menjadi pilihan. Tapi kalau dia mayoritas dan kita sudah dekat, itu akan menjadi pilihan. Nah, itu aja dulu yang menjadi pelajaran bagi kita untuk saat ini. Di sini ada tugas. Tolong, karena kita sedikit lagi, ini sudah pertemuan yang ke-12, berarti pertemuan kita sampai pertemuan yang ke-14. Berarti kita pertemuan tinggal 3 lagi. Nah, tentu sebelum selesai harus ada 2 tugas PR setelah UTS dan sebelum UAS. Dari itu tolong ini dikerjakan tugas ini nanti di WA di grup ya, semua WA-nya di grup. Tolong on time. On time maksudnya di sini sebelum jam kuliah kita selesai. Nah, ini sudah dikirimkan karena saya akan memberikan nilai untuk tugas. Jadi saya harapkan tulisannya yang bagus agar lebih gampang bagi saya untuk memeriksanya daripada tulisannya umpamanya terlalu kecil,
susah dibaca, itu menjadi kendala bagi saya untuk memeriksanya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan.